Namaku Gilang. Kejadian ini aku alami ketika aku tinggal di sebuah rumah susun di daerah Sarijadi. Saat itu aku masih duduk di bangku SMP. Aku memang tidak besar di rumah susun itu. Tapi semenjak nenek meninggal, ayah dan ibuku memutuskan untuk menempati rumah susun peninggalan nenek. Karena waktu itu keluarga aku masih dibilang bukan keluarga yang mampu secara finansial. Hingga daripada kami mengontrak, lebih baik kami tempati saja rumah susun itu. Rumah susun yang kami tempati itu berada di sekitar daerah Sarijadi. Ya memang cukup banyak rumah susun di sana. Salah satunya rumah susunku itu. Suasana kekeluargaan dan keramaian yang cukup ramai dari orang-orang yang bermain badminton di lapangan badminton dekat rumah susunku itu membuat suasana hangat. Mungkin kamu mulai terbayang tempat itu. Namun dulu daerah Sarijadi itu belum seramai sekarang. Masih banyak tanah-tanah lapangan yang kosong, jalanan-jalanan gelap dan sepi. Apalagi tidak jauh dari rumah susun itu ada sebuah tanjakan. Dulu ketika aku tinggal di sana, di kanan kiri tanjakan itu masih dipenuhi pohon-pohon rimbun. Yang paling ku ingat, di sana ada pohon waru. Pohon waru memang dikenal sebagai pohon mistis. Pohon waru ini ukurannya besar dan biasanya memang ditanam di pinggir jalan sebagai peneduh. Memiliki bunga yang berbentuk seperti hati yang disebut waru. Pohon itu paling terlihat mencolok ketika melewati tanjakan itu. Berada di sebelah kiri dan cukup besar. Hingga sampailah pada hari itu. Ketika aku libur sekolah, aku diajak oleh tetanggaku. Namanya Adi. Dia mengajakku bermain sepeda sore itu. Awalnya kami hanya bermain berputar-putar di sekitar rumah. Itu mengajakku bermain ke tempat yang agak jauh, ke sebuah ruko di daerah Setrasari. Katanya ada rental PS baru di sana. Cukup menarik pikirku. Aku pun mengiyakan. Kami mengayuh sepeda dengan senang melewati jalan raya belakang rumah susunku itu. Hingga akhirnya sampailah di daerah Setrasari. Singkat cerita, sekitar hampir jam 6 sore, kami pun selesai bermain rental dan memutuskan untuk pulang. Karena saat itu azan maghrib sudah berkumandang. Sebelum semakin malam, kami pun memutuskan untuk pulang. Karena ibuku pasti memarahiku jika sudah pulang malam hari. Adi mengajakku untuk melewati jalan raya.
Sampai tanpa kami sadari, kami menyusuri jalan ke arah sebuah tanjakan. Sebelum melewati tanjakan itu, Adi tiba-tiba berhenti dan memandang ke arah depan. Aku tahu memang ketika lewat jam 6 sore, jarang juga ada yang lewat sana. Adi melihat ke arahku, dan dia tiba-tiba saja mengajakku untuk balapan. Belum sempat aku iakan, Adi sudah melesat mengayuh sepedanya melewati tanjakan itu. Woi, Di! Adi, tunggu, Di! Adi melaju menanjak cukup jauh di depanku. Langsung mengayuh sepedaku secepat mungkin ingin menyusul Adi. Namun entah kenapa, ketika menanjak tanjakan itu, sepedaku terasa berat sekali. Ya mungkin, gue pikir karena memang tanjakan juga. Namun semakin lama sepedaku ini terasa semakin berat. Tidak seperti seharusnya seperti itu. Bahkan sampai aku malah merasa sangat kesulitan menanjak. Karena semakin ku boseh, malah hanya semakin berat dan semakin pelan. Kulihat Adi sudah sangat jauh dariku. Adi, oi. Capek banget sih, berat banget sepeda. Kaki pun terasa pegal untuk mengayuh sepeda itu lagi. Aku pun berhenti mengayuh sepeda dan berusaha mengambil nafasku yang sudah terengah-engah. Hingga ketika ku sadar, astaga. Aku berhenti tepat di sebelah pohon waru besar yang berada di kiri tanjakan itu. Entah kenapa bulu kuduku mendadak berdiri seketika itu. Ditambah angin berhembus cukup kencang ketika itu. Saking kencangnya angin sampai-sampai rambutku terburai oleh angin yang besar itu. Ada perasaan was-was di hatiku. Dan tak kenapa, aku ketika itu ingin sekali melihat ke atas pohon waru. Sedikit-sedikit ku tengok ke atas pohon waru. Aku beranikan diri saja. Dan tidak ada apa-apa di atas sana. Hanya sebuah dahan cukup besar dan panjang, serta dedaunan yang rimbun. Aku pun mulai tenang. Ya mungkin itu hanya perasaanku saja. Hingga sesaat kemudian, angin itu pun hilang.
hilang sama sekali. Bahkan tidak terasa apapun kali ini. Hembusan angin sepoi-sepoi pun tidak ada. Sekitarku itu kini seperti hampa. Aku pun bersiap mengayuh sepedaku. Keheningan begitu terasa di sana. Sampai baru saja aku akan memboseh pedal sepedaku itu, tiba-tiba... Mau kemana, Dek? Terdengar suara seorang perempuan yang bertanya padaku. Refleks aku menengok ke sekitarku dan mencari-cari siapa yang menyapaku itu. Namun tidak kutemukan siapapun di sana. Jantungku mulai berdegup. Dan tiba-tiba... Mau kemana, Dek? Suara itu terdengar lagi. Suara yang memanggilku. Jelas kali ini berasal dari atas tempatku berdiri itu. Dan ketika kulihat ke atas, astaga, tepat di atas dahan pohon waru di pinggir tanjakan itu, aku melihat sesosok penampakan hantu perempuan berambut panjang, memakai baju merah yang menutupi badannya dan kakinya yang putih pucat itu menjuntai panjang ke bawah. Jelas kakinya terlihat lebih panjang dari ukuran kaki biasanya. Dari kejauhan itu kulihat wajah perempuan itu sangat pucat. Matanya melotot tertuju padaku. Kakinya mulai bergerak-gerak maju mundur, seolah dia berancang-ancang untuk turun dan menyerangku. Aku terpaku diam dan hanya bisa terus melihat ke arah sosok perempuan yang duduk di atas dahan pohon waru itu. Sesekali ku dengar suara cekikikan yang sangat menyeramkan. Sampai bunyi klakson mobil di belakangku itu memecahkan semuanya. Ketika ku lihat lagi, sosok perempuan merah itu sudah tidak ada. Aku langsung mengayuh sekuat tenaga dengan rasa ketakutan yang luar biasa untuk segera sampai dan pulang ke rumah. Samar dan sayup ku dengar suara cekikikan tertawa perempuan seakan mengikutiku dari belakang. Aku yakin itu dari sosok perempuan berbaju merah penunggu pohon waru itu. Tanpa pikir panjang dan menengok ke belakang lagi, aku pun bergegas mengayuh sepedaku sampai ke rumah susun. Sampai di rumah susun, aku langsung ke rumah Adi. Ibunya bilang dia ada di kamar. Adi. Kulihat dia sedang diam di tempat tidur dan bersembunyi di balik selimut. Adi, tadi aku lihat kuntilanak merah di tanjakan, Di. Sumpah, serem banget, Di. Begitu kataku panik. Adi pun membuka selimutnya. Dan dia pun berkata bahwa dia sudah melihat sosok kuntilanak merah itu juga dari kejauhan. Sebelum naik ke tanjakan itu. Makanya dia berhenti dan pura-pura mengajakku balapan agar cepat sampai ke rumah. Astaga. Sungguh menyeramkan dan aku bilang aku melihatnya sangat jelas. Sosok perempuan itu duduk di atas dahan pohon dan
Kakinya menjuntai sangat panjang. Setelah itu aku pun pulang ke rumah. Sampai di rumah, ibu menegurku karena pulang lewat maghrib. Aku lalu memeluk ibu dan menceritakan apa yang kualami di tanjakan. Ibu hanya berkata, makanya jangan keluar maghrib. Pak Mali, apalagi masih anak-anak sepertiku. Katanya, itulah saatnya mereka, makhluk-makhluk gaib itu muncul. Dan ibu pun berkata, konon pohon waru itu adalah tempat kesukaannya kuntilanak. Di tanjakan itu sering juga terjadi kecelakaan yang tiba-tiba, entah kenapa. Namun mitos yang beredar itu pun terjadi karena gangguan penunggu pohon waru itu. Sejak saat itu, aku meyakini penunggu di pohon waru itu, tanjakan itu adalah kuntilanak merah. Entah jauh dari sana pun ternyata ada tempat pemakaman umum. Ya mungkin menjadi salah satu hal yang menambah sisi lain dari tanjakan itu. Sekarang mungkin tanjakan itu sudah ramai, dilewati banyak mobil dan kendaraan. Namun coba saja suatu waktu mungkin kamu lewat ke sana ketika malam hari sendirian, dan ketika jembatan itu sedang sepi. Sesekali kamu bisa pandang pohon waru itu. Siapa tahu sosok penunggu pohon waru itu kuntilanak merah.